Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di kali ini kita ulangi lagi ya, Mas Torik ya, terkait dengan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Di mana tadi sebenarnya sudah di-share melalui video, bahwasanya di sini terkait dengan identifikasi bahaya, penilaian, dan juga pengendalian risiko itu meliputi beberapa poin. Tapi tidak masalah, di sini nanti akan kami ulangi kembali. Pembahasan kita nanti akan mengenai pengertian identifikasi bahaya, pengertian penilaian risiko, metode identifikasi, metode penilaian risiko, pengendalian risiko, serta praktek dalam pembuatan identifikasi bahaya, penilaian pengendalian risiko. Oke, baik. Nah, apa yang dimaksud dengan identifikasi bahaya itu sendiri? Identifikasi bahaya itu adalah suatu proses untuk menemukan seluruh potensi bahaya yang ada pada suatu aktivitas dari lingkungan kerja, peralatan, dan pekerja itu sendiri. Jadi dalam hal ini, kunci dalam identifikasi bahaya itu adalah bagaimana kita menemukan seluruh potensi bahaya. Nah, potensi bahaya itu ditinjau nanti, dilihat dari satu lingkungan kerjanya. Jadi lingkungan kerjanya itu kemudian dicari, ya. Di lingkungan kerja itu ada bahaya apa saja. Terus kemudian yang kedua, peralatan. Peralatan itu juga sama, diidentifikasi, dicari di situ ada bahaya apa saja. Kemudian pada pekerja itu sendiri, yang biasanya cenderung dapat mengalami human error, kesalahan. Oke. Itu pengertian terkait dengan identifikasi bahaya. Nah, dalam hal ini di slide berikutnya Anda diminta untuk memperhatikan gambar tersebut. Nah, gambar itu adalah gambar orang yang sedang lagi menggerinda. Nah, dari gambar itu kita bisa mengidentifikasi bahaya-bahaya yang ada dalam pekerjaan itu. Misalkan, ya, kalau kita lihat di situ ada aktivitas orang yang menggunakan gerinda yang dia memiliki aliran listrik. Kemudian di situ ada beberapa barang yang kemudian digerinda. Kemudian juga dia terlihat sedang berada pada posisi tertentu yang kurang ergonomis. Nah, ini nanti silakan kemudian ada identifikasi. Namun untuk identifikasi gambar ini nanti di akhir saja setelah selesai sesi ini. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, dari identifikasi bahaya itu, maka kita perlu mengenali adanya jenis-jenis bahaya. Jenis-jenis bahaya yang tersaji di dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 itu sebagian besar digolongkan menjadi 5. Namun dalam slide ini disajikan beberapa, ya, lebih dari 5. Di antaranya adalah bahaya fisik. Bahaya fisik itu adalah bahaya yang dapat langsung mengancam ke fisik atau tubuh manusia. Bahaya fisik ini terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya ada kebisingan, kemudian ada suhu, kemudian ada sebenarnya radiasi itu masuk ke fisik juga. Kemudian ada iklim kerja, kemudian ada getaran, kemudian juga ada pencahayaan. Nah, jadi ada beberapa yang masuk ke bahaya fisik. Kemudian selain bahaya fisik, ada juga bahaya biologi. Bahaya biologi itu diantaranya adalah yang muncul dari makhluk hidup atau organisme-organisme yang ada di sekitar kita. Di antaranya ya termasuk dalam hal ini virus, bakteri, ya, serangga, nyamuk, ya. Terus kemudian juga ada hewan buas, tumbuhan-tumbuhan buas, ya, itu juga termasuk dalam bahaya-bahaya biologi. Nah, oke. Kemudian ada bahaya radiasi. Radiasi ini kalau di tempat kerja biasanya muncul dari kegiatan-kegiatan yang menggunakan sinar khusus. Bisa sinar gamma, sinar X, ya, yang biasanya cenderung digunakan di tempat kerja. Namun juga ada radiasi yang tergolong radiasi non-ionisasi.
yang biasanya muncul dari aktivitas orang yang sedang melakukan pengelasan. Seperti itu. Kemudian bahaya yang lain adalah bahaya kimia, di mana dalam hal ini bahaya kimia itu tergolong menjadi beberapa, ya diantaranya sesuai dengan zatnya. Ada bahan kimia padat, bahan kimia cair, bahan kimia gas. Terkait dengan ketentuan bahan kimia ini, status bahaya, dan lain-lainnya, biasanya bahaya kimia ini dia memiliki indikator nilai ambang batasnya atau NAB, nilai ambang batas. Nilai ambang batas daripada bahan kimia ini bisa dilihat di Permenaker nomor 5 tahun 2018 pada lampirannya. Kemudian ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi itu adalah bahaya yang muncul dari ketidaksesuaian antara peralatan-peralatan yang digunakan dengan tubuh manusia. Biasanya bahaya-bahaya ini ada pada saat seseorang itu bekerja tidak sesuai dengan bentuk atau postur tubuhnya. Nah, kadang tukang las itu dia mengelas tapi dengan posisi yang dia harus jongkok, kemudian mengelas tapi dia harus berbaring seperti itu. Nah, itu masuk ke bahaya-bahaya ergonomi. Sehingga bisa timbul low back pain, pegel-pegel, terus kemudian nyeri yang istilahnya menetap di situ selama bertahun-tahun. Itu masuk bahaya ergonomi. Kemudian ada bahaya psikologi. Bahaya psikologi adalah bahaya yang mengancam pada kondisi mental daripada seorang pekerja. Nah, bahaya psikologi ini biasanya muncul dari tekanan kerja, terus kemudian kondisi lingkungan sekitar, ya, bisa dari teman, dari atasan, ya, ataupun dari partner kerja, sehingga membuat seseorang itu mengalami ketidakseimbangan dalam hal mental. Seperti itu. Nah, jenis-jenis bahaya ini secara umum memang dikategorikan seperti ini. Cuman kalau dalam di tempat kerja, kita biasanya menyebutkan langsung spesifik sesuai dengan bahayanya apa. Kalau suara, ya kebisingan. Kalau listrik, ya listrik. Seperti itu. Nah, bukan lagi kemudian dikatakan, oh ini biologi, oh ini fisik, atau yang lainnya. Tapi langsung ke jenis bahayanya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan penilaian resiko? Penilaian resiko dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses untuk menganalisa tingkatan risiko dari suatu aktivitas berdasarkan kemungkinan dan juga konsekuensinya. Jadi di sini adalah proses untuk menganalisa tingkat risiko sampai kemudian kita bisa membreakdown atau mengkategorikan risiko itu menjadi risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah. Biasanya dalam hal kita melakukan analisa risiko, kita menggunakan standar yaitu di ASNZS 4360 tahun 2004, yaitu standar dari Australia New Zealand Standard, seperti itu. Oke. Dalam hal penilaian risiko ini, kita perlu mengenali adanya risk matrix. Nah, ini risk matrix ini namanya. Sebagaimana yang kemarin sudah kita pelajari dalam dasar-dasar K3, di mana di sana pengertian risiko itu adalah kombinasi antara kemungkinan dan konsekuensi dari suatu kejadian, maka bisa dirumuskan nilai risiko itu adalah R sama dengan L dikalikan dengan C. R sama dengan L dikalikan C. L itu adalah likelihood, C itu adalah konsekuensi. Likelihood itu artinya kemungkinan, sedangkan konsekuensi adalah akibat. Nah, dalam risk matrix ini disajikan ada nilai kemungkinan yang tersaji mulai dari poin A, B, C, D, E. Sedangkan konsekuensi itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di situ ada yang berada di tengah, ada yang warna coklat, warna merah, warna kuning, warna hijau, yang di situ ada simbolnya EHML, itu adalah nilai risikonya. Kalau E itu artinya extreme risk, atau suatu pekerjaan itu memerlukan penanganan atau tindakan sesegera mungkin, ya, supaya tidak terjadi kejadian yang lebih parah.
Kemudian kalau H itu adalah high risk, artinya memerlukan perhatian dari pihak senior manajemen untuk fokus dalam menyelesaikan risiko-risiko yang ada di tempat kerja yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Sedangkan M itu adalah moderate risk, yaitu harus ditentukan penanggung jawab dari manajemen terkait. Ini M. Kemudian yang terakhir L atau low risk, yaitu keadaan di mana perlu dikendalikan dengan prosedur-prosedur yang sifatnya rutin. Nah, dalam hal ini nilai risk metric ini dia bersifat tetap ya, jadi tidak ada perubahan-perubahan tertentu apabila memang kita tidak menetapkan pengendalian. Suatu pekerjaan itu dapat dilaksanakan apabila memang nilainya itu harus low risk. Apabila nilainya itu tidak sampai low, artinya misalkan masih moderate, high risk maupun extreme risk, itu pekerjaan masih belum boleh dikerjakan. Jadi, kalau ada pekerjaan yang nilainya itu masih ekstrim, high, dan juga moderate, harus ditambah pengendalian. Sehingga nilai daripada pekerjaan tersebut, resikonya itu turun. Nah, turun menjadi low risk, seperti itu. Oke, baik. Apa yang disebut dengan nilai kemungkinan yang dikategorikan dengan A, B, C, D, E itu memiliki arti atau kriteria sebagai berikut. Ya, apabila suatu pekerjaan di situ setiap kali pekerjaan dilakukan kemudian selalu terjadi kecelakaan tersebut, maka itu disebut nilai kemungkinannya A. Contoh, katakan apabila ada orang yang ngepel, setiap kali dia ngepel lantai, kok dia selalu terjatuh. Nah, itu berarti dia masuk ke dalam tingkatan A nilainya. Oke, yang B, cenderung untuk dapat terjadi itu maksudnya apabila kejadian tersebut atau kecelakaan tersebut terjadi 50%. Jadi 50-50. Nah, setiap kali dia melakukan pekerjaan, dia selalu kecelakaan. Nah, seperti itu yang B. Yang C, mungkin dapat terjadi. Jadi, kejadian tersebut dapat terjadi pada beberapa kondisi tertentu, namun masih tergolong sering. Kemudian yang D, itu sangat kecil kemungkinan terjadi, yaitu kejadian mungkin terjadi pada beberapa kondisi tertentu, atau kondisi tertentu saja dia dapat terjadi kejadiannya. Sedangkan yang E, sangat jarang terjadi. Suatu kejadian menjadi dapat terjadi pada suatu kondisi khusus atau di luar daripada dugaan dan mungkin terjadinya dalam waktu bertahun-tahun. Contoh misalkan seseorang yang melakukan pekerjaan menggunakan laptop atau komputer, ya, apakah dia dalam melakukan pekerjaan tersebut akan selalu kesetrum? Tentunya tidak. Apakah dia dalam 2 hari pasti 1 hari tersetrum, 1 hari tidak? Tentunya tidak. Nah, berarti yang tingkatan B, A, dan B tidak. Apakah dia dapat tersetrum dalam kondisi tertentu tapi masih cukup sering? Ya tentunya nggak sering juga, karena sudah dilengkapi dengan alat pengaman. Apakah dapat terjadi pada kondisi tertentu? Nah, D, di bagian D untuk kasus ini mungkin jadi bisa terjadi. Jadi pada kondisi tertentu mungkin seseorang yang bekerja dengan menggunakan laptop ataupun komputer itu bisa mengalami kejadian kesetrum. Sehingga dapat kita nilai di situ nilai kemungkinannya adalah D. Seperti itu. Oke, sedangkan dari nilai konsekuensinya itu memiliki poin 1, 2, 3, 4, 5. Apa maksudnya? 1 itu tidak signifikan, itu apabila akibat dari kecelakaan yang ditimbulkan itu tidak menimbulkan kerugian. Yang 2, minor, itu apabila kejadian tersebut itu mengakibatkan luka yang sampai harus ditangani dengan penanganan pertama atau P3K. Sedangkan 3 atau kriteria sedang, yaitu bila kejadian tersebut sampai menimbulkan perawatan medis. Yang keempat, mayor, apabila cedera tersebut menghasilkan suatu cacat atau hilang fungsi. Sedangkan yang kelima, yaitu bencana, apabila pekerjaan tersebut menyebabkan kematian. Nah, apakah orang yang bekerja di depan komputer atau laptop
di mana dia tadi kemungkinannya kecil ya untuk kesetrum. Apakah kalau misalkan dia kesetrum dia akan langsung mati? Nah, tentunya tidak karena energinya kecil. Apakah dia cedera permanen? Tentunya juga tidak. Apakah sampai ke perawatan medis? Tidak juga. Yang paling mungkin adalah minor, yaitu memerlukan perawatan P3K. Nah, sehingga dalam hal ini nilai daripada konsekuensi kita bisa menetapkannya 2. Nah, dari nilai kemungkinan yang kita tetapkan tadi D, ya, terus kemudian nilai konsekuensinya 2, kita kembalikan lagi ke rismetrik. Di mana rismetriknya di sini kita tarik ya dari D, terus kemudian konsekuensinya 2, ketemunya adalah nilai L atau low risk. Berarti pekerjaan orang di depan laptop ya, menggunakan laptop atau komputer itu termasuk pekerjaan yang low risk. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana metode identifikasi bahaya? Metode identifikasi bahaya itu dilakukan dengan cara satu, kita diminta untuk menentukan pekerjaan yang akan kita identifikasi. Kemudian yang kedua, kita perlu menentukan tahapan pekerjaannya. Yang ketiga, baru kemudian kita tentukan bahaya untuk setiap tahapan pekerjaan. Di penentuan pekerjaan ini, pada tahapan yang pertama, kita seolah-olah itu belum mengerti, belum mengetahui tentang tingkatan-tingkatan risiko yang ada pada setiap bahaya, setiap pekerjaan. Sehingga semua pekerjaan itu harus didata. Nah, semua pekerjaan harus didata. Kemudian masing-masing pekerjaan yang terdata tadi itu harus ditentukan tahapan-tahapan pekerjaannya itu meliputi apa saja. Nah, kemudian di masing-masing tahapan itu baru kemudian dibuat atau ditentukan bahayanya apa saja disebutkan. Oke, contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita melakukan mobilisasi alat berat. Nah, ini adalah aktivitas atau pekerjaannya. Kemudian detail aktivitasnya apa? Di situ adalah pengecekan alat berat, menjalankan alat berat, memarkir alat berat. Nah, kemudian kita lakukan identifikasi bahaya untuk masing-masing detail aktivitas atau tahapan pekerjaan. Antaranya contoh misalkan pengecekan alat berat, maka bahaya yang dapat muncul dari pengecekan alat berat itu diantaranya adalah alat beratnya itu sendiri, kemudian landasan yang licin, terus kemudian untuk menjalankan alat itu ada laju alatnya, ada benda di sekitar alat, ada manusia di sekitar jalan. Nah, itu kita identifikasi semua. Nah, jangan sampai identifikasi bahaya itu keluar dari 3 prinsip yang pertama tadi, yaitu kita lihat dari lingkungan kerja, peralatan, dan juga pekerja itu sendiri. Nah, itu untuk identifikasi bahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penilaian resiko. Bagaimana cara kita menilai resiko? Cara kita menilai resiko dilakukan dengan pertama kita harus menyebutkan dulu atau kita menentukan dulu resiko untuk masing-masing bahaya. Satu bahaya bisa jadi menimbulkan lebih dari satu resiko. Nah, itu harus kita tentukan dulu resikonya apa. Baru kemudian kalau resikonya sudah tahu, nanti kita lakukan analisa atau penilaian terhadap nilai kemungkinan dan juga konsekuensinya. Jadi kita munculkan di situ nilai kemungkinannya berapa, A, B, C, D, E, yang mana. Kemudian nilai konsekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, yang mana. Baru kemudian nanti kita tentukan nilai risikonya dari situ. L kali C-nya masuk ke mana. Apakah E, extreme risk, H atau high risk, M atau moderate risk, dan L atau low risk, seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kolom yang warna ungu itu adalah kolom identifikasi bahaya. Sedangkan kolom warna orange di situ adalah kolom analisa risiko atau penilaian risiko. Contoh misalkan di situ ada alat berat. Risiko yang bisa muncul pada saat aktivitas pengecekan alat berat untuk jenis bahaya alat berat sendiri itu bisa misalkan terbentur. Terbentur bisa kepala, bisa kaki. Nah, kalau kaki biasanya di situ akan tertulis tersandung seperti itu. Lalu dinilai berdasarkan nilai kemungkinan dan juga konsekuensi. Nilai kemungkinannya yang paling mungkin berapa?
Apakah setiap kali orang yang melakukan pengecekan alat berat selalu terbentur? Oh, ternyata tidak. Hanya kadang-kadang saja terjadi kejadian orang tersebut terbentur. Sehingga dikasih nilai D. Kemudian dari terbentur tersebut, hasilnya apa? Konsekuensinya apa? Akibatnya apa? Ya mungkin cuma lecet saja. Sehingga dia perlu penanganan P3K. Sehingga dalam hal ini ya disampaikan nilai konsekuensinya adalah 2. Kemudian setelah itu disimpulkan nilai dari perpaduan pertemuan antara kemungkinan dan juga konsekuensi D kedua itu berapa? Itu dinilai di sana adalah L atau low. Kemudian coba kita cari contoh yang lain yaitu di sini yang nilainya M. Misalkan pada saat menjalankan alat berat, di situ ada bahaya laju alat. Kemudian resikonya alat bisa terguling. Kalau alat berat itu terguling, maka resikonya adalah alat tersebut dapat rusak. Kerusakan yang timbul bisa lumayan parah. Sehingga dalam hal ini, di situ dinilai D3, kemudian nilai risikonya M atau moderat. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita menilai risiko, maka kita harus bisa menyimpulkan untuk secara general dari hasil penilaian risiko itu apa. Nah, secara general kalau kita perhatikan tadi ada nilai L dan M. Maka untuk menyimpulkan pekerjaan mobilisasi alat berat itu dia memiliki risiko apa, kita lihat di sana nilai risiko tertingginya. Nilai risiko tertinggi adalah M, maka dapat dikatakan mobilisasi alat berat itu memiliki nilai risiko moderat. Oke. Kemudian kita tentukan pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu ditentukan melalui 5 hierarki. Di antaranya, yang pertama adalah eliminasi, kedua substitusi, 3 rekayasa engineering, 4 administrasi, 5 APD. Apa yang dimaksud dengan eliminasi? Eliminasi itu adalah menghilangkan. Apa maksudnya menghilangkan? Maksudnya adalah menghilangkan sumber bahaya. Contoh misalkan, kalau seseorang itu minum, kemudian airnya terjatuh di lantai. Lantainya pasti akan licin. Sehingga dalam hal ini, lantai licin itu menjadi sumber bahaya. Cara untuk menghilangkannya gimana? Dipel. Nah, proses ngepel itu yang dimaksud dengan eliminasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, substitusi. Substitusi itu adalah kegiatan untuk mengganti bahan atau metode yang beresiko menjadi lebih tidak beresiko. Contohnya adalah penggunaan toluen atau pelarut ya, sebagai pengganti benzen dalam kegiatan pengecatan. Nah, kenapa di situ? Benzen itu dia dapat menyebabkan kanker, sedangkan toluen itu lebih tidak berbahaya. Sehingga dalam hal ini toluen digunakan sebagai bahan substitusinya benzen seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah rekayasa engineering. Apa yang dimaksud rekayasa engineering? Rekayasa engineering itu adalah modifikasi alat atau cara sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih tidak beresiko. Contohnya adalah ketika kita mau memperbaiki lampu di atas ketinggian, maka biasanya kita menggunakan scaffolding atau menggunakan perancah. Perancah ataupun scaffolding itu adalah bentuk rekayasa engineering. Ataupun kita memasang pengaman berupa railing ya di atas atap supaya orang yang bekerja di atas atap itu tidak jatuh. Itu termasuk dalam hal ini disebut dengan rekayasa engineering. Kemudian ada metode administrasi. Apa yang dimaksud dengan pengendalian administrasi? Yaitu pengendalian pada manusia dan juga cara kerjanya menjadi lebih aman. Contohnya seseorang dikontrol dengan membuat SOP. Kemudian seorang diberikan pelatihan, diajak sosialisasi, dan lain-lain. Itu adalah pengendalian administrasi. Kemudian pengendalian terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Nah, kalau alat pelindung diri kita pasti sudah tahu adalah alat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh anggota tubuh. Contohnya bisa helm, kacamata safety, masker, sarung tangan, dan lain-lainnya. Oke, kemudian lanjutan daripada tabel tadi adalah tabel pengendalian resiko.
Untuk masing-masing jenis resiko, misalkan terbentur, itu pengendaliannya apa, langsung ditentukan. Misalkan SOP mobilisasi, sepatu safety, helm safety, disebutkan pada kolom yang terakhir. Cuman dalam pengendalian resiko ini, harus penyebutannya itu harus secara rinci. Misalkan terbentur, di situ SOP. SOP apa? SOP mobilisasi alat. Kemudian pakai sepatu. Sepatu apa? Sepatu safety. Nah, kemudian apalagi pakai helm. Helm apa? Helm safety. Seperti itu. Contoh untuk alat terguling, pengendaliannya adalah rambu kecepatan maksimal, SOP mobilisasi, dan juga sinyalmen ke orang yang mengarahkan. Oke, baik. Ringkasan IBPR diantaranya IBPR dibuat melalui 5 tahap, ya, mulai penentuan aktivitas yang akan dianalisa, penetapan tahapan atau langkah aktivitas dilakukan, tentukan bahaya masing-masing tahapan, analisa nilai kemungkinan dan nilai resikonya, tentukan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Oke, yang keenam. Nah, ini adalah tugas Anda yang tadi disampaikan, yaitu praktek pembuatan IBPR. Kolomnya seperti ini, ya. Silahkan nanti dibuat identifikasi bahaya dan penilaian risikonya untuk pekerjaan Anda sendiri. Misalkan pekerjaannya adalah administrasi, merekap, dan lain sebagainya, maka di situ dibuat aktivitas detailnya apa, bahaya-bahayanya apa, risikonya apa, kemungkinan dan juga konsekuensinya apa, risiko, nilai risikonya berapa, dan juga pengendaliannya seperti apa. Oke, baik. Mungkin seperti itu untuk materi ini, Mas Torik, ya. Terima kasih. Silahkan untuk dikerjakan dulu, nanti akan kita sambung kembali, ya, terkait dengan pembahasan ini. Oke, baik. Mungkin seperti itu dulu, Mas Torik, ya. Jadi langsung dikerjakan sekarang. Ya, silahkan dikerjakan. Ini saya ada agenda Zoom meeting lagi dengan Stikers di sini. Nanti kalau sudah selesai nanti akan saya kabari. Seperti itu. Oke, siap, Pak. Ya, jadi Mas Torik kerjakan dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Torik. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.